Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di seri perkuliahan Data Analitik dan Data Mining bersama saya, Muhammad Fahri. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengambil data dari Twitter menggunakan Rapid Miner. Teman-teman semuanya, seperti kita tahu ya, salah satu kegunaan dari data analitik adalah bisa melakukan sentimen analisis pada komentar-komentar di media sosial. Nah, kali ini media sosial yang akan kita gunakan adalah Twitter dan kita akan mencoba mengambil data dari Twitter menggunakan Rapid Miner. Sangat mudah sekali. Mari kita simak sama-sama. Baik, pada panel operator, coba teman-teman ketikkan kata kunci Twitter. Ya, Twitter. Nah, kemudian nanti di sini kita akan melihat ada 4 buah operator, ya. Nah, kita akan gunakan operator yang pertama, yakni search Twitter. Oke, ini kita tarik ke kanvas, teman-teman. Oke. Nah, saya akan jelaskan dulu apa fungsi dari operator search Twitter ini, ya. Jadi operator ini berfungsi untuk mengambil data atau mendownload data dari media sosial Twitter. Nah, data apa yang bisa diambil? Macam-macam, ya. Dari data profile usernya, kemudian data tweetnya itu sendiri, dan berbagai macam data lainnya. Nah, kenapa sih kita mengambil data dari Twitter? Nah, kalau teman-teman lihat ya, di beberapa riset terkini ya, atau dari beberapa tren ya, tren di bidang data analitik saat ini, banyak sekali yang memanfaatkan Twitter untuk melakukan sentimen analisis, ya, untuk menilai komentar seseorang itu bernada negatif ataukah positif. Nah, jangan salah, ya. Di beberapa publikasi, baik yang nasional maupun internasional, sentimen analisis ini bisa dipakai, ya, salah satunya untuk memprediksi kemenangan, misalkan pilpres, ya, presiden. Nah, itu bisa. Jadi berapa banyak komentar yang masuk untuk pasangan calon A, pasangan calon B, dihitung berapa komentar positifnya, berapa komentar negatifnya, dan nanti itu bisa dipakai untuk memprediksi siapa yang bakal menang dalam pilpres tersebut. Nah, jadi itu salah satu kegunaannya, ya. Kegunaan lainnya misalnya kita bisa menilai nih kualitas suatu produk, ya. Misalkan produk A atau produk B, berapa banyak sih komentar positif yang masuk, berapa banyak komentar negatif yang masuk. Nah, positif dan negatif dari komentar itu dapat dinilai, dapat diprediksi ya, menggunakan yang namanya sentimen analisis. Nah, di sini kita belum akan membahas sentimen analisisnya ya, belum ya. Kita akan fokus membahas bagaimana caranya mendapatkan data dari Twitter menggunakan Rapid Miner. Nah, fungsi dari operator search Twitter. Oke. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita bisa menggunakan operator ini, ya, kita harus membangun koneksi terlebih dahulu antara Rapid Miner kita dengan Twitter itu sendiri. Bagaimana caranya? Oke. Pada panel repository, teman-teman lihat ya. Di sana ada local repository, coba kita buka. Nah, pada bagian connections ya, kita buka di sini. Nah, ini ya. Di sini saya punya operator koneksi Twitter. Nah, di sini kalau di tempat teman-teman pasti ini belum ada ya. Nah, apa gunanya koneksi Twitter ini? Nah, gunanya adalah untuk menghubungkan antara Rapid Miner kita dengan API. API itu semacam penghubung ya. Penghubung antara kita dengan Twitter. Jadi Rapid Miner kita akan terhubung ke Twitter menggunakan suatu mekanisme yang namanya API ya, Application Programming Interface. Jadi penghubungnya adalah API ini. Nah, jadi ketika kita membangun koneksi antara Rapid Miner kita dengan Twitter, kita membutuhkan ini ya, koneksi ini terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuat koneksi Twitter tersebut ya? Oke, akan saya jelaskan. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Saya delete dulu ya, teman-teman. Oke, saya hapus dulu ini. Baik, sekarang perhatikan di sini connection-nya udah kosong. Nah, teman-teman klik kanan ya, kemudian pilih create connection. Oke. Kemudian di sini pada bagian connection type-nya kita pilih yang paling bawah yakni Twitter.
ya, Twitter. Karena kita ingin membangun koneksi antara RapidMiner kita dengan Twitter. Kemudian repositorinya biarkan local repository saja. Lalu bagian connection name-nya, ini terserah nih, kita mau kasih nama apa ya, bebas. Kalau saya kasih nama yang gampang saja, koneksi Twitter, ya. Penamaannya bebas, terserah teman-teman ya. Oke, saya create di sini. Nah, kemudian akan muncul window baru seperti ini. Lihat di sini teman-teman ya. Di sini kita diminta untuk mengakses token. Token ini semacam sandi ya, sandi supaya kita bisa melalui ya, bisa terhubung ke Twitternya. Nah, bagaimana cara mengakses token tersebut ya? Gampang sekali teman-teman, cukup klik saja tombol di sebelah kanan ini, kemudian nanti akan keluar window baru di sini. Nah, di sini teman-teman tinggal klik saja ya, open URL ini ya, request access token. Nah, tapi perhatikan, sebelum teman-teman mengakses token ini, pastikan sudah punya akun Twitter terlebih dahulu ya. Pastikan sudah punya akun Twitter terlebih dahulu dan login ke akun Twitternya tersebut ya. Nah, kalau sudah berhasil punya akun Twitter dan berhasil login ke Twitternya, teman-teman bisa ulangi lagi langkah-langkah yang saya jelaskan tadi dan teman-teman bisa mulai mengakses token tersebut ya. Jadi ini kalau saya klik ya, dia akan masuk ke sini teman-teman. Dia akan buka web browser kita dan masuk ke halaman Twitter API-nya. Nah, di sini karena saya sudah berhasil login ya, di sini bisa Anda lihat ini akun Twitter saya. Nah, kita klik saja tombol ini, authorize app, untuk memberikan izin ya Twitter agar bisa terkoneksi dengan RapidMiner kita. Oke, kita klik saja tombol ini. Nah, kemudian Twitter API akan memberikan kita token ini. Nah, token ini kita copy ya, token ini kita copy ya teman-teman. Nah, kita pastekan kemana? Ke RapidMiner kita di sini tadi ya. Nah, kita kopikan ke sini, paste. Nah, jadi token yang diberikan tadi kita kopikan, pastekan ke sini, kita klik complete. Oke, kalau sudah ya, maka di sini akan ada sandi tokennya ya, tersembunyi ya, kita nggak bisa lihat. Kemudian tinggal kita klik saja test connection-nya di bawah ini ya, untuk menguji apakah kita sudah berhasil ya terhubung ke Twitter. Kita klik. Oke, kalau keluar tulisan test successful, berarti RapidMiner kita sudah berhasil terkoneksi ke Twitter. Nah, artinya sekarang tinggal kita klik save saja. Dan kita bisa pakai operator search Twitter tersebut, teman-teman. Oke? Ya, baik. Nah, sekarang bagaimana caranya? Begini ya. Dari panel, dari panel repository, sekarang sudah ada, ya, pada bagian local repository. Lalu di connection, itu sudah ada satu operator baru, yakni koneksi Twitter. Ini yang baru kita buat tadi, teman-teman. Ya. Penamaannya tadi tergantung dengan penamaan yang teman-teman berikan. Oke, ini tinggal kita klik saja, tarik ke kanvas. Ya, ini saya geser dikit. Tarik ke kanvas, kemudian, nah di sini, tinggal kita sambungkan saja koneksi tadi ke operator search Twitter. Ya, kita sambungkan begitu. Nah, kemudian, ya, kemudian kita klik operator search Twitternya, lalu kita beralih ke pojok kanan atas ke panel parameter, teman-teman. Oke, ke panel parameter ya. Oke, di sini. Kalau teman-teman lihat ya di sini, aslinya itu panel parameternya cuma terlihat seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman klik ini, tombol Show Advanced Parameters, akan muncul banyak sekali opsi di sini. Ya, ini untuk mempermudah penjelasan bisa saya ini ya. Saya hidden dulu ya. Nah, misalkan kita mau mencari data dari Twitter ya terkait dengan COVID-19 misalnya ya, terkait dengan COVID-19. Nah, di sini tinggal Anda ketikkan saja di bagian query ini kata COVID-19 misalnya ya, COVID-19 gitu. Ya. Kemudian ya, kalau sudah ya, kita akan mainkan. Ya. Ini kita koneksikan dulu ke result ya. Oke, sekarang coba kita mainkan dulu teman-teman. Kita lihat. Oke, tunggu sebentar. Ya, ini dia hasilnya.
Rapid Miner sudah berhasil mengambil data dari Twitter terkait dengan COVID-19. Artinya, dia akan mencari ya komentar atau tweet ya, tweet-tweet yang ada di Twitter itu ya, tweet-tweet yang di Twitter ya. Mencari tweet dari Twitter yang mengandung kata COVID-19 yang kita ketikkan tadi. Nah, maka kita cek di sini nih. Lihat ya. Ini banyak sekali kolomnya ya, ID-nya. Ini ID datanya, kemudian Twitternya dia dibuatnya kapan, ya maksudnya komentar tweetnya dibuatnya kapan gitu ya. Kemudian from user, siapa yang nge-tweet gitu loh, ya akun siapa yang nge-tweet, ya kemudian user ID-nya siapa, misalkan ini Famsi, saya zoom ya. Kan ini nama usernya Famsi Kakak, nah ID dia ini, jadi kita bisa tahu ID-nya juga, ya ID si user tersebut. Kemudian ini to user, jadi kalau dia ngirimkan tweet ini ke user tertentu nanti ada keterangannya ini, dia nge-tweet untuk user siapa, ya. Kemudian kalau ini tanda tanya berarti dia nge-tweetnya bukan ke user tertentu ya, artinya dia general saja gitu ya. Nah kalau yang bawah ini AFP ya, nah, dia nge-tweetnya ke user AFP ini berarti. Kemudian to user ID -1 artinya dia nggak nge-tweet ke siapa-siapa. Nah, kalau ini ada ID-nya, berarti dia nge-tweetnya ke user tertentu tadi ya. Ini adalah ID punya AFP tadi. Language ini bahasanya, EN ini English ya, FR ini Perancis, D ini Deutsch, Jerman, ya, dan seterusnya. Kalau Indonesia itu ID ya bahasanya, ID. Kemudian kita bisa lihat juga source-nya atau link-nya. Nah, ya, ini. Lengkap sekali teman-teman, lengkap sekali ya. Kemudian, nah ini yang paling penting ini, teks, kolom teks ya, sorry. Kolom teks ini, maaf. Nah ini, kolom teks ini adalah tweetnya. Inilah isi tweetnya, ya. Nah ini bahasanya masih campur-campur ya. Ada Inggris, ada Perancis dan semacamnya ya, sebagainya. Kemudian, nah ini geolocation karena si akun tidak mengaktifkan lokasinya, maka kita nggak bisa cek lokasinya di mana. Ya, kita nggak bisa cek karena dia location di handphonenya mungkin di nonaktifkan, jadi kita nggak bisa ngecek. Dan juga kita bisa lihat di sini ada retweet count-nya, jadi Twitter tersebut udah di retweet berapa kali. Misalkan ini nih, nah, ini akun Twitter punya siapa nih? Ini tweet punya ini ya, Tedros Adhanom ini ya. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini dia sudah di retweet sebanyak 1000 kali ya, lebih dari 1000 kali. Nah, ini retweet count-nya. Oke, ini lengkap sekali teman-teman, sangat lengkap ya. Nah di sini defaultnya Rapid Miner hanya mengambil 100 saja ya. Coba lihat di sini ya. Dia hanya mengambil 100 tweet saja ya. Nah lantas kalau saya butuh lebih dari 100 tweet bagaimana Pak? Nah, gampang ya, kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke sini, kita tengok lagi pojok kanan atas di parameternya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan data tweet lebih dari 100 record, ya lebih dari 100 baris, maka kita buka dulu nih show advanced parametersnya. Nah ini, ya pada bagian limitnya kita ganti. Misalkan kita mau ambil 500 deh misalnya ya, 500 deh biar nggak lama-lama. Nah kita coba mainkan lagi teman-teman, oke ya. Masih terkait dengan COVID-19, ya. Tunggu sebentar, oke berhasil. Nah ini ya, kita coba cek di situ. Nah ini, kita sudah mendapatkan 500 record ya dari Twitter terkait dengan COVID-19 ya. Coba kita lihat di sini. Ya. Nah, ini datanya. Ya, ada 500 nih. Kalau saya buka ke bawah ya. Ini ada 500 teman-teman. Ya, 500 example ya. Ya. 500 ya. Banyak ya. Nah, kalau butuh lebih lagi ya tinggal Anda ubah saja. Cuma ingat ya, hati-hati dalam menentukan limit ya. Hati-hati dalam menentukan limit. Karena apa? Karena API Twitter itu membatasi kita. Jadi dalam sekali ngambil itu kita boleh terkoneksi itu berapa lama ya. Jadi kalau kita melebihi batas waktu ya kan. Jadi ketika Rapid Miner ini ngambil data ke Twitter kan itu ada proses ya. Dia perlu proses sekian detik, sekian menit. Nah, kalau data yang kita ambil itu banyak, ya otomatis proses ngambilnya juga lama. Nah, kalau melebihi batas waktu yang diizinkan Twitter itu, maka
Rapid Miner akan gagal mengambil datanya, ya, dia akan akan diinterupsi untuk berhenti gitu. Kenapa? Ya karena Twitter membatasi limit durasi. Jadi kalau kita butuh data banyak, maka ngambilnya itu harus istilahnya pakai termin ya. Misalkan termin pertama kita ngambil 1000, nanti ngambil 1000 lagi dan seterusnya. Jadi jangan langsung banyak gitu ya. Ambilnya dicicil ya, ngambilnya dicicil gitu. Kalau butuhnya banyak, ya. Oke, itu seperti itu caranya. Nah, kemudian teman-teman, kalau kita butuh Twitter dengan bahasa tertentu ya, saya butuhnya data Twitter dari Indonesia saja misalnya. Nah, ini caranya. Teman-teman kembali lagi ke panel parameter, ya. Coba scroll ke bawah, ini ada language ya. Nah, kalau kita butuhnya tweet dari akun berbahasa Indonesia saja, maka tinggal Anda masukkan saja di sini kata kunci ID, ya, kata kunci ID, ya, menandakan Indonesia. Artinya dia nanti akan mengambil data Twitter, ya, dari akun berbahasa Indonesia saja. Oke, sekarang coba ya, ini kita lihat dulu ya perbandingannya ya. Nah, kalau yang kita lihat tadi ini, ya, di sini teman-teman, saya zoom dulu. Nah, sebelumnya tadi kita mengambil data Twitter, ini bahasanya campur-campur nih, ya, Inggris, Perancis, ya. Ini PT ini apa saya nggak tahu. Ya, banyak sekali ya bahasanya campur-campur di sini. Ya, mungkin nggak ada bahasa Indonesia mungkin. Nah, ini kan campur-campur ya. Nah, kalau saya butuhnya bahasa Indonesia, tadi ya kita hanya cukup language-nya diisi ID, ya, dan kita mainkan. Lihat ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, ini hasilnya. Nah, ini ya. Oke, teman-teman. Oke. Nah, ini sedikit unik ya. Coba saya zoom. Di sini tertulis language-nya IN ya. IN ini Indonesia maksudnya. Nah, emang saya nggak tahu kenapa. Ini mungkin hanya settingan saja dari Rapid Miner-nya ya. Ketika di awal tadi kita masukkan parameter language-nya ID ya. Nah, cuma di sini munculnya ditulisnya language-nya IN ya. Jadi beda kode ya di sini. IN itu Indonesia. Sedangkan kalau di parameter tadi ID itu Indonesia. Jadi ini nggak masalah sebenarnya. IN itu Indonesia kalau di sini ya. Yang penting datanya data berbahasa Indonesia ya. Kalau kita scroll sampai bawah itu IN semua, Indonesia semua, nggak ada lagi English ya, Prancis dan kawan-kawannya gitu ya. Semuanya bahasa kita semua. Oke. Ya. Nah, ini caranya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman wah, saya cuma butuh data teksnya aja nih. Saya cuma butuh tweetnya aja. Ya gampang ya. Tinggal nanti teman-teman ya tambahkan atribut atau operator filter data saja ya. Kalau misalkan gini ya. Wah, saya nggak butuh kolom-kolom lain. Saya cuma butuh data tweetnya saja. Ya udah, kita select atribut aja teman-teman ya. Masih ingat ya, di blending, kemudian di attributes ya, kemudian di selection. Nah, kita pilih select atribut aja. Kita filter atributnya ya, tarik ke sini teman-teman. Nah, ini ya. Jadi di select atribut kita klik ya, kemudian masuk ke panel operatornya. Ups, ada buku jatuh. Nah, di bagian panelnya, nah di sini kita pilih single ya, karena kita mau ngambil kolom teksnya aja. Kemudian atribut yang kita mau tampilkan hanya atribut teks saja, teks ya. Oke, nah udah. Jadi nanti kalau ini kita mainkan, coba kita mainkan ya. Dia hanya akan menampilkan data teksnya saja. Kolom-kolom yang lain itu akan dibuang gitu ya. Nah, ini kalau kita butuhnya data teks saja. Yang lainnya bisa teman-teman setting sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri ya. Ini teman-teman hasilnya. Ya, seperti saya bilang tadi, perhatikan limitnya, hati-hati dengan limit ya. Jadi kalau mau butuhnya data yang banyak, ngambilnya jangan sekali banyak, tapi bertahap. Ya. Baik, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa klik like kalau Anda suka dengan video ini dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Muhammad Fahri undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.